وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Insyaallah kita lanjutkan dari pembahasan kita tentang qada dan qadar. Kita sudah mengambil sebagian dari ucapan musannif rahimahullah taala sampai di ucapan beliau, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam amantu bil qadar khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi. Wa min du'ai Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi 'allamahu al-Husain 'allamahu al-Hasan ibn Ali yad'u bihi fi qunutil witr waqini lain waqina syarra ma qadaitu. Ini dalil-dalil tentang orang itu wajib beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan dari ciptaannya, dari kehendaknya, itu dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebutkan musannif di awal dari pembahasan ini, wa min sifatillahi annahu fa'alul lima yurid. Annahu fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa taala Maha kehendak dari apa yang Dia inginkan dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir tersisa dari pembahasan tentang amantu bil qadar khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi. Ini berlalu bahwasanya tambahan ini apa? Dhaif ya, lemah. Tapi secara umum orang yang beriman kepada takdir Allah beriman dari hal seperti ini. Dari baiknya, buruknya, manisnya, pahitnya. Iya. Kemudian Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dia berikan keterangan dari dua perbedaan ini. Iya. Dari dua kalimat ini, khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi. Yaitu apa? Kalau khairihi wa syarrihi ini dilihat dari akibah. Iya. Akibah. Akhir dari sesuatu itu. Kemudian hulwihi wa murrihi ini dilihat dari waktu isabah. Iya, ketika seorang apa? Ditimpa dari sesuatu. Iya. Kalau ditimpa penyakit ini pahit. Kalau ditimpa nikmat, iya, diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, diberikan kemudahan untuk belajar. Ini apa? Hulwa. Iya, atau halawah. Ini manis. Ini manis. Kemudian dari sisi akibah dilihat apakah itu kejelekan atau kebaikan atau kebaikan. Sampai di sini paham ya? Sampai di sini. Bisa. Jadi dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik, iya, itu apa yang bermanfaat untuk kita. Perhatikan, apa yang bermanfaat untuk kita. Dan yang jelek dari apa yang menjadi bahaya untuk kita. Iya, membuat kita sedih. Dan baik dan jeleknya dua hal ini, perhatikan, ini disandarkan pada apa yang ditakdirkan pada kita. Apa yang ditentukan pada kita. Iya, bukan disandarkan kepada perbuatan Allah. Ya kan? Bukan disandarkan kepada perbuatan Allah. Ini datang dalam hadis. Iya.
Biyadikal khair wasyarru laisa ilaik. Perhatikan, di tanganmu lah kebaikan itu. Artinya kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kejelekan datang dari Allah. Itu maksudnya. Biyadikal khair wasyarru laisa ilaik. Jadi penisbatan kejelekan dinafikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, wasyarru laisa ilaik. Bukan, tidak ada padamu. Jadi semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu baik. Ini namanya apa? Ketentuan. Adapun yang ditentukan, yang ditakdirkan, ini bisa dua. Bisa khair, bisa syarr. Iya. Bisa khair, bisa syarr. Kalau dia bagus, ini seperti ketaatan. Kita diberikan, kita ditentukan. Kita ditakdirkan di atas keimanan, menuntut ilmu. Ini kebaikan. Ya kan? Kebaikan. Kemudian kalau dia jelek, itu seperti maksiat, kekufuran. Iya. Atau hal-hal yang dapat menjauhkan seorang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Kejelekan. Jadi ini yang ditakdirkan. Bedakan nih antara ketentuan Allah yang menjadi perbuatan Allah dengan hal yang ditentukan oleh Allah. Jadi hal yang ditentukan bisa dua. Saya katakan tadi, bisa baik dan bisa jelek. Inilah yang harus kita imani juga. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ya kan? Di dalam ayat atau dalam hadis setelahnya, iya. Penisbatan dikatakan wa qini syarra ma qadait. Ya kan? Jauhkan saya, hindari saya. Iya, hindarkan diri saya dari kejelekan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Bukan dikatakan apa yang Allah Subhanahu wa taala dari ketentuan Allah. Jadi tidak, Nabi SAW mengajarkan doa kepada Hasan itu untuk dijauhkan dari kejelekan apa yang ditentukan oleh Allah. Karena yang ditentukan oleh Allah itu bisa baik, bisa buruk. Iya, tidak disandarkan kepada perbuatan Allah. Jadi dikatakan wa qini syarra qadar. Kejelekan dari ketentuanmu. Iya. Ketentuanmu ya Allah. Enggak, tapi apa yang ditentukan oleh Allah. Iya. Tetapi perhatikan, apa yang ditentukan oleh Allah dari baik dan jelek. Kalau baik, ini baiknya murni. Perhatikan, ini baiknya apa? Murni, dari awal sampai akhir baik. Contohnya kalau orang diberikan ketaatan, di atas hidayah, di atas petunjuk, diberikan kemudahan untuk ilmu. Ini sampai akhirnya apa? Baik. Ya kan? Iya. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala pada hal seperti ini baik. Ya kan? Jadi yang ditentukan dengan ketentuannya sama-sama baik. Paham tak? Kalau yang ditentukan ini jelek, iya. Seperti apa? Kerusakan, gempa bumi misalnya, atau selainnya. Iya. Kejelekan ini itu bukan murni kejelekan, tapi ada kandungan yang di dalamnya. Ada kandungan di belakang dari kejelekan ini, yaitu kebaikan. Dan kebaikanlah inilah ketentuan Allah. Dikatakan zaharul fasadu fil barri bima kasabat aydin nas. Liyudhiqal ladina apa? Liyudhiqu ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Perhatikan. Nampak kerusakan di langit dan di bumi. Ini kerusakan buruk atau baik? Buruk. Inilah yang ditentukan oleh Allah. Ini yang ditentukan. Perhatikan. Kemudian supaya sebagian kalian merasakan dari apa yang kalian perbuat. Agar apa? Agar kalian kembali kepada Allah. Inilah ketentuan. Baik atau tidak? Baik. Jadi bisa dibedakan dua. Bisa dibedakan dua. Iya. Jadi kalau dikatakan wa qini syarra ma qadait. Qadait di situ apa?
al-maqdi, yang ditentukan. Iya. Bukan kepada qada, yaitu ketentuan Allah. Karena ketentuan Allah semuanya baik. Semuanya baik. Iya. Kalau yang ditentukan bisa baik, bisa jelek. Tapi jelek ini tidak murni jelek. Tidak murni jelek. Mungkin jelek di pandangan orang lain, tapi bagus pada pandangan orang lain. Iya. Kalau antum diberi penyakit, sakit misalnya, iya kan? Antum sendiri rasakan, iya. Mungkin orang lain lihat, ini kejelekan, sakit, iya kan? Ini orang lain yang lihat, iya. Tapi antum bilang, kenapa antum bilang ini jelek? Iya, ini baik. Kira-kira kalau antum bilang, masa sakit baik? Iya kan? Tapi baik dari mana? Dari arah lain. Apa itu? Karena sakit menghapus dosa. Baik atau tidak? Iya kan? Nah, itu dikatakan apa? Dibedakan. Jadi penyandaran kejelekan tidak ada kepada Allah, tidak ada. Iya. Penyandaran itu kepada apa yang ditakdirkan saja. Atau dari ciptaan Allah. Iya. Di surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Perhatikan. Min syarri ma khalaq. Dari kejelekan apa yang kau ciptakan. Kejelekan makhluk. Iya kan? Kejelekan apa? Makhluk. Iya. Dari mana kejelekan itu? Dari makhluk. Dari Allah atau makhluk? Dari makhluk. Tidak disandarkan kepada Allah. Tidak ada antum dapat lafaz dalam ayat atau Al-Quran atau hadis. Itu penyandaran kejelekan kepada Allah. Tidak ada. Ima kepada hal yang ditakdirkan. Seperti ini. Atau kepada makhluknya. Iya. Contohnya tadi. Iya kan? Min syarri ma khalaq. Dari kejelekan apa yang kau ciptakan. Dari kejelekan makhluk. Iya. Apa yang Allah ciptakan dari makhluk itu. Perhatikan, kemudian kadang juga disandarkan kepada yang merasakan dari kejelekan itu. Contohnya dalam surah yang disebutkan Ibrahim, fa idza maridtu fa huwa yashfi. Perhatikan. Tatkala kebaikan disandarkan kepada Allah, apa itu? Syifa. Tapi tatkala kejelekan kepada siapa? Pada Ibrahim. Siapa yang sakit? Kalau saya sakit, iya kan? Ini ketentuannya memang. Iya. Tapi tak kala berkaitan dengan kebaikan, maka disandarkan kepada Allah. Dan ini ketentuan. Yaitu apa? Syifa. Iya. Syifa. Anda dikatakan faida amrottani. Tidak ada. Kalau dikatakan kalau kau membuat saya sakit, tidak. Iya kan? Tidak ada itu. Karena semua ketentuan Allah dari perbuatan Allah itu semuanya bagus. Adapun yang ditakdirkan, iya, kadang bagus, kadang jelek. Adapun yang jelek ini bukan murni jelek, artinya tidak ada sama sekali kebaikannya. Iya. Tapi kalau kebaikan, murni kebaikan, tidak ada sama sekali kejelekannya, baik semua. Tapi kalau kejelekan, bukan murni kejelekan. Dari sisi lain baik, dari sisi lain apa? Buruk. Iya. Bahkan kadang orang yang merasakan kejelekan ini dia pandang baik, seperti tadi. Ya kan? Seperti tadi. Tapi ini untuk orang-orang yang memiliki iman, karena dia tahu kalau dia dikena musibah, dia tahu ini sebab dosa saya. Ini sebab penghapus dosa. Ini peringatan untuk saya. Adapun yang lain lihat antum sakit, iya. Pasti bilang, kasihanmu. Ya, sesuatu yang jelek. Sesuatu yang jelek. Dan kadang perhatikan, kejelekan juga didatangkan dalam bentuk maf'ul. Di surah Al-Fatihah. Di ayatnya terakhir. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Sebelumnya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Perhatikan. Siapa yang beri nikmat? Allah, sandarkan pada Allah. Perbuatan Allah. Bagus kan? Memberi nikmat. Iya. Tapi tak kala dikatakan, iya, an'amta alaihim ghairil maghdub, bukan jalan orang yang
dimurkai. Bukan pula orang yang sesat. Bukan dikatakan, iya, siapa yang Allah marah kepadanya? Tidak. Siapa yang Allah sesatkan? Hah? Iya. Tapi datang dalam bentuk apa? Penyandaran kepada makhluknya itu sendiri, yang merasakan kejelekan itu sendiri. Iya. Jadi kalau kekufuran jelek atau tidak? Jelek. Iya kan? Tapi apakah murni kejelekan? Tidak. Sampai iblis, kafirnya iblis, itu ada kebaikannya. Apa kebaikannya? Hah? Pelajaran untuk kita, bagaimana orang yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka yang diberikan apa? Iko. Kebaikan untuk antum atau tidak? Kebaikan untuk antum. Iya, dari sisi lain disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah. Syaitan itu ada bagusnya. Mana baik? Kalau orang disesatkan oleh syaitan, dipalingkan dari kebaikan. Perhatikan, tapi tak kala dia sadar dari kejelekan itu, dia bertobat. Perhatikan, dia kembali. Ini tobat apa? Ibadah apa ini? Ibadah besar. Tapi disebabkan apa? Karena syaitan menggoda sebelumnya. Sehingga kau berpaling. Iya. Sehingga apa? Dia berpaling. Makanya tobat itu dari mana? Dari kejelekan. Iya kan? Jadi ini apa? Sampai syaitan saja ada kebaikannya. Iya. Jadi ini harus dibedakan antara apa? Makdur dengan qadar. Jadi apa yang terjadi dari kejelekan antum lihat itu adalah ketentuan Allah. Iya kan? Kenapa dikatakan ketentuan Allah? Bukan dari perbuatan Allah, tapi ketentuan Allah. Karena apa yang terjadi itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tidak lepas dari kehendak Allah. Paham? Tapi perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang jelek, murni. Murni kebaikan. Jadi ini terangkat iskal dari yang kemarin kita berbelit-belit. Tidak tahu jalan keluar. Karena kita belum diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Iya. Perhatikan. Saya suruh garis bawahi apa ucapannya kawan saya bin Qudamah. Tidak ada yang disesatkan kecuali apa? Karena hikmah dan keadilan. Iya. Falamma zagu azaga Allah. Perhatikan. Tak kala dia berpaling, Allah palingkan. Jadi sebelumnya Allah palingkan langsung atau karena dia? Karena dia berpaling, maka Allah paling. Iya. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai dia rubah dulu. Iya. Jadi harus tempuh sebab dulu. Iya. Dan semua yang terjadi dari hal itu sudah dicatat. Kembali lagi, perhatikan. Dan apa yang terjadi itu karena masyiat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah sesatkan? Tidak ada yang bisa petunjuk. Kesesatan jelek atau tidak? Jelek. Sekarang apa kebaikannya untuk antum? Peringatan untuk kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang sesat. Karena kapan kita sesat? Tidak ada lagi petunjuk untuk kita. Kebaikan atau tidak? Kebaikan untuk memberikan tambih kepada kita. Supaya berdoa segera di atas atau selalu di atas ketaatan. Berdoa. Nabi SAW selalu berdoa. Diberikan apa? Hidayah. Selalu berdoa. Hatinya selalu ditunjukkan kepada kebaikan. Kenapa? Karena yakin Allah Subhanahu wa taala yang membaikkan. Saya sudah jelaskan kemarin tentang apa? Ucapannya Ibnu Qayyim. Orang yang susah lepas dari maksiat. Awalnya apa? Awalnya terbetik saja dulu. Ya kan? Terbetik saja dulu. Tapi dia tidak hiraukan. Akhirnya dia pikir. Dia pikir. Ada orang langsung sesat. Ada orang langsung diberi petunjuk. Tidak ada. Tidak ada. Semua dari perbuatan keimanan, keislaman itu ada. Makanya diutus Rasul. Jangan berhujjah. Saya sudah katakan tadi. Itu mau hujjah bagaimana? Akan datang nanti
Iya, ini hadis dipakai Jabriyah untuk berhujjah dengan takdir. Hadisnya dibantah nanti. Hadisnya tak kala Musa berhujjah dengan Adam. Kenapa kau keluarkan kami dalam surga? Dia katakan, kenapa kau celah saya? Sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Berarti kan ini syubhatnya. Iya, dia berhujjah dengan hadis itu. Hadis sahih. Hadis sahih. Akan datang nanti di pembahasan selanjutnya tentang wala naj'al qada Allah qadaruhu hujjatan lana. Jadi selesai. Hah? Masih ada? Apa ini? Dia paham atau bingung? Hah? Iya. Jadi itu dia. Kalau dikatakan syarhi wa khairihi wa syarrihi, iya. Dari apa? Ketentuan Allah. Iya, ketentuan Allah. Dan syar sendiri apa? Itu bukan kejelekan yang murni, tidak ada kebaikannya. Iya, tidak ada kebaikannya. Adapun kebaikan yang ditentukan itu semuanya baik. Murni dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai? Hah? Kalau tidak kita lanjut nih. Kita selesaikan hari ini. Masih ada 30 menit. Hah? Sampai kita insyaallah hari Senin masuk bab iman. Qaul wal amal. Lanjut. Jangan berpikir ya, jangan, artinya begini, kalau antum paham, jangan usahakan jangan membuat syubhat untuk antum sendiri. Jangan bagaimana kalau begini. Antum berpikir, cari supaya bagaimana ada syubhat. Jangan. Antum berhindar dari syubhat, hindari syubhat. Masya Allah, ini syubhat. Jangan bermain-main dengan syubhat. Kenapa, Bar? Nanti, sabar. Ini kita masuk. Ini qadar Allah ya. Kata beliau, wala naj'al qada Allahi wa qadaruhu hujjatan lana fi tarki awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Bal yajibu an nu'mina wa na'lamu anna lillahi alaina hujjatun bi inzalil kutub wa bi'sati ar-rusul. Qala ta'ala li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Ayat yang tadi. Di antara keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Setelah kita menjelaskan bahwasanya apa yang terjadi itu karena kehendak Allah. Apa yang terjadi Allah sudah ketahui. Ini kembali ke mana? Ilmu. Apa yang terjadi itu sudah ditulis. Kembali ke mana? Ke kitab. Dua hal ini tidak bisa berubah. Dua hal ini tidak bisa dirubah, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Ada kelompok yang mengingkari. Ada kelompok yang mengingkari. Di antaranya Rafidhah. Dalilnya mana? Dalilnya tentang nawasikh. Dihapusnya hukum. Perhatikan, dihapusnya hukum. Mereka berhujjah dengan ini. Di mana pembahasannya? Jadi dia berhujjah dengan nawasikh. Dari sisi mana? Allah sudah tulis, Allah sudah ketahui, Allah sudah tulis. Kemudian setelah itu ditulis hukumnya seperti ini. Tidak lama kemudian diganti. Dikatakan kenapa diganti? Baru timbul dari Allah. Ternyata makhluk saya ini tidak mampu. Dia bilang begitu. Kita jawab tidak. Apa yang berubah? Sudah tertulis. Bahwasanya tahun ini berubah hukum. Berubah hukum. Dari rodoa, dari berapa? Dari 10 menjadi 5. Kan? Dari hukum, dari nawasikh, dari hukum berperang. Dan selainnya dari hukum-hukum yang dihapus. Ini permasalahan di mana di usul fikih nanti. Ini mereka anggap seperti itu. Jadi ilmu nanti penulisannya dirubah. Apa yang ditulis ternyata salah. Apa yang diketahui Allah ternyata melenceng. Ini
kurang ajar. Iya kan? Nah, ini mazhab juga dari Ma'bad Al-Juhani. Iya. Ma'bad bin Abdullah Al-Basri Al-Juhani. Ini yang pertama mengingkari takdir. Dikatakan tidak ada takdir. Wal amru unuf. Iya. Dikatakan tidak ada takdir dan perkara itu unuf, tahu unuf. Terjadi baru Allah tahu. Jadi tidak ada penulisan berarti. Tidak ada ilmu. Karena kapan Allah tahu? Setelah terjadi sesuatu. Setelah terjadi sesuatu. Iya. Kata Ibnu Umar, sampaikan pada orang ini kalau kau ketemu, saya berlepas diri dari ini. Iya. Saya berlepas diri dari orang ini. Dikatakan al-amru unuf. Iya, perkara itu unuf. Nanti terjadi baru ditahu. Kemudian kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, seandainya seorang manusia memiliki gunung emas disumbangkan, perhatikan. Banyak memiliki emas banyak besar gunung, dia sumbangkan, Allah tidak akan menerima sumbang itu sampai dia beriman kepada takdir. Perhatikan besarnya pengaruh dari keimanan kepada takdir. Iya, membuat pahala itu tidak diterima. Apa artinya kalau tidak diterima pahala? Hah? Iya, kenapa kalau tertolak? Hah? Kalau orang tidak beriman kepada takdir bagaimana? Hah? Hah? Kafir. Kufur. Kata Ibnu Umar, tidak diterima sumbangan itu sampai dia beriman kepada takdir. Iya kan? Nah, ini pentingnya apa? Beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir. Kemudian kata beliau, dari hal-hal juga berkaitan tentang keimanan kepada takdir adalah jangan kita menjadikan takdir Allah Subhanahu wa taala, iya, dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu dalil untuk kita. Pada apa? Meninggalkan larangan dan atau meninggalkan perintah dan justru mendekati apa? Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat matanya tuh. Iya. Jadi jangan kita menjadikan takdir itu sebagai hujjah untuk kita meninggalkan larangan, kita meninggalkan perintah dan kita melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan maksiat. Ini menyinggung kepada kelompok yang mengingkari dari hal ini. Iya. Bahwasanya apa yang kita lakukan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki apa-apa dalam hal tersebut. Iya. Kita meninggalkan salat, kita mencuri, iya. Kita berjudi, iya. Kita membunuh ini karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa apa-apa. Iya, kita tidak bisa apa-apa. Ini dia. Berhujjah dengan takdir. Dikatakan, kenapa seperti itu? Ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Ini berhujjah dengan apa? Takdir pada maksiat. Ini tidak boleh. Iya. Datang dalam hadis, iya kan? Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dikatakan, "Taja Musa wa Adam." Iya. Alaihissalam dikatakan, "Anta Adam alladhi akhrajatka khati'atu minal jannah." Jadi engkau adalah Adam, ya, kakekku. Iya. Yang dosamu itu mengeluarkanmu dari surga. Perhatikan. Kemudian dijawab oleh Adam alaihissalam,
Dikatakan anta Musa alladzi istafaka Allahu birisalihi wa bikalamihi. Engkau Musa yang Allah pilih dengan risalahnya dan ucapannya. Perhatikan, atalumuni. Iya. Ala amrin qad qaddara Allah alayya qabla an ukhlaq. Iya. Apakah kau mencela saya kepada takdir? Iya, kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kepada saya. Telah tentukan kepada saya. Iya. Sebelum saya diciptakan. Iya kan? Iya, ini dalilnya. Jadi Adam berhujjah dengan takdir. Iya kan? Kenapa kau cela saya? Padahal yang Allah sudah tetapkan untuk saya. Sebelum saya diciptakan, Allah sudah tahu apa yang saya akan rasakan, kemana saya. Iya. Ini dalilnya. Dijawab dengan 3 jawaban. Pertama, iya. Saya sudah kemarin sebutkan 2 kelompok ya. 2 kelompok yang membantah apa? Yang menyelisihi Ahlussunnah dalam permasalahan takdir. Ini kelompok yang masyhur untuk dengar ya. Ada namanya Qadariyah, ada namanya Jabriyah. Qadariyah itu Mu'tazilah dan Jabriyah ada 2. Ada Jabriyah Mahdhah. Iya, ini seperti Jahmiyah. Ini betul-betul menafikan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Menafikan masyiah pada dirinya dan menisbahkan kepada masyiah Allah. Ada namanya Al-Asy'ariyah. Ini agak halus. Iya, halus dia. Bagaimana halusnya nanti? Perhatikan, 2 kelompok ini berbanding terbalik dengan hadis ini. Jabriyah diambil hadis ini. Diambil hadis ini. Kalau Qadariyah dia tolak. Kenapa dia tolak? Nah, itu jawabannya. Kenapa dia tolak ini? Hah? Karena Mu'tazilah itu apa madhabnya, apa pendapat, apa akidahnya permasalahan takdir? Karena dia menciptakan perbuatannya sendiri. Iya, tidak ada hubungannya dengan takdir Allah, tidak ada. Iya, betul tadi. Menafikan takdir. Iya. Di sini kan menetapkan. Iya kan? Menetapkan atau tidak? Iya kan? Dikatakan, apakah kau mencela saya terhadap apa yang Allah tentukan pada saya? Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah menentukan kepada makhluknya. Allah yang memiliki masyiat terhadap makhluknya. Qadariyah dia tolak. Karena Qadariyah menganggap bahwasanya apa yang dilakukan oleh makhluk itu karena makhluk saja. Karena maunya, tidak ada hubungannya dengan Allah. Maka dia tolak hadis ini. Ya kan? Dia tolak hadis ini. Kalau Jabriyah diambil karena diakui bahwasanya makhluk tidak memiliki apa-apa. Kembali kepada Allah. Apa yang saya lakukan? Qadar Allah. Apa yang saya lakukan? Allah yang inginkan. Saya berdosa, saya mencuri, ya, qadar Allah. Saya tidak bisa apa-apa. Ya kan? Nah, ini mereka. Bagaimana cara menjawabnya? Pertama, hadis ini sahih ya, sahih. Muttafaqun alaih. Dikatakan hadis ini Adam tidak berhujjah dengan terhadap maksiat, enggak. Iya. Adam tidak berhujjah terhadap maksiat. Adam dalam hadis ini berhujjah terhadap musibah. Apa musibahnya? Dikeluarkan dari surga. Dikeluarkan dari surga. Jadi dia tidak berhujjah kepada Allah dari takdir Allah terhadap apa yang dilakukan. Tidak. Tapi berhujjah, kenapa kau mencela saya? Apa yang Allah sudah tuliskan terhadap saya? Bahwa saya akan dikeluarkan dari surga ini. Iya. Bahwasanya Allah akan mengeluarkan saya dari surga. Iya. Disebabkan apa? Karena kesalahan saya. Kemudian yang ketiga, oke lah, kita katakan dia berhujjah terhadap maksiat.
Berhujjah takdir terhadap maksiat. Sebutkan para ulama, ini boleh kalau seperti ini, tapi setelah dia bertobat. Kalau dia bertobat, bilang qadarullah. Iya. Kenapa kok mencuri? Qadarullah. Iya, tapi sudah bertobat. Jangan kenapa kok mencuri? Qadarullah. Besok mencuri lagi. Baru bilang qadarullah. Iya. Dan sekalian makan racun. Hah? Iya. Ini apa? Berhujjah kepada terhadap maksiat boleh, tapi apa? Setelah tobat. Adam bertobat atau tidak? Bertobat. Adam bertobat. Iya. Nabi kalau dia berbuat salah, iya, kemudian dia bertobat, maka ketika dia bertobat, kedudukannya lebih tinggi dibanding kedudukannya sebelum dia bertobat. Iya. Di saat dia melakukan apa? Dosa. Ini keutamaan dari para anbiya. Iya. Jadi jangan sangka kalau dia bertobat begitu saja, tidak, tapi kedudukan yang dimiliki itu lebih tinggi lagi di sisi Allah dibanding kedudukan sebelumnya. Kedudukan apa? Sebelumnya. Jadi ini kebaikan atau tidak? Hah? Tapi apa yang menimpanya jelek atau tidak? Jelek, tapi yang ketentuan Allah bagus atau tidak? Bagus, karena diangkat derajatnya. Diangkat derajatnya. Kembali lagi ya. Jadi paham? Jadi tidak boleh kita berhujjah terhadap takdir, iya. Berhujjah dengan takdir terhadap maksiat yang kita lakukan. Iya, jangan kita menyandarkan segala sesuatu kepada takdir. Kalau antum berbuat salah, dikatakan takdir. Besoknya berbuat salah, ditanya takdir. Boleh, tapi apa? Kalau antum sudah bertakdir. Jadi kalau orang misalnya sudah, masya Allah, sudah nuntut ilmu sekarang, ketemu sama teman lamanya, iya, kenapa dulu pengen begini? Iya kan? Iya, tidak ada masalah. Karena apa? Sudah bertobat. Artinya dia sesali. Dia tahu apa yang terjadi itu disebabkan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang alhamdulillah saya diberikan petunjuk, saya kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah. Ini jawaban dari para ulama tentang hadis ini, di mana Qadariyah atau Jabriyah ini berhujjah dengan dalil ini bahwasanya boleh menyandarkan takdir terhadap apa? Maksiat. Berhujjah dengan takdir terhadap maksiat. Iya. Jadi ini jelas ya, bahwasanya di antara keimanan kepada takdir tidak boleh kita apa? Berhujjah dengan takdir terhadap maksiat yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan. Iya. Selesai? Hah? Iya, jawaban pertama, ayat ini bukan berhujjah dengan maksiat. Iya. Kedua, ayat ini hanya berhujjah kepada musibah, terhadap musibah. Yang ketiga, kita terima bahwasanya dia berhujjah terhadap maksiat, tapi dengan syarat setelah bertobat. 3. Ini yang diambil oleh ahli sunnah wal jamaah dalam menetapkan hadis ini. Qadariyah, Mu'tazilah dia tolak. Kemudian Jabriyah dia terima, tapi gulu, salah dalam menafsirkan. Kalau ini berhujjah dengan takdir, berhujjah lagi dengan ayat. Iya. Didatangkan lagi ayatnya. Padahal ayatnya salah dalam menafsirkan. Baik. Selesai? Aman. Fadhal. Sebelum kita lanjut, karena kemarin ada yang dia bilang sama saya, Ustaz, kalau pelan-pelan Ustaz, karena ada yang belum paham sudah pindah. Kalau begitu kita pahamkan dulu baru pindah. Iya, betul. Baik, itu jawaban nanti. Jangan yang berkaitan dengan ini ya. Kaitan dengan ini, karena kita khawatirkan kalau ada hal-hal juga yang menjadi syubhat itu berpengaruh pada teman. Berkaitan dengan ini, masalah seperti ini ya. Berkaitan dengan takdir saja. Iya. Baik. Kita lanjut. Selesaikan ini. Ya sedikit. Kata beliau rahimahullah, wa na'lamu anna Allah subhanahu
ma amara wa naha illa al-mustati' lil fi'l wal tark. Iya. Kita ketahui juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan dan tidak melarang suatu hamba, seorang hamba, kecuali pasti hamba itu ada kemampuan untuk melakukan dan melarang. Nah, ini kemampuan untuk melakukan dan meninggalkan. Sekarang ini berkaitan dengan apa? Berarti makhluk memiliki apa? Masyiah. Makhluk memiliki masyiah. Iya. Oleh karena itu diperintah. Kalau makhluk tidak memiliki perintah, tidak memiliki masyiah, untuk apa diperintah? Hah? Kamu beriman, kamu kafir. Untuk apa didakwai? Diturunkan Rasul. Diutus Rasul, diturunkan Al-Quran. Untuk apa? Sedangkan makhluk tidak memiliki apa-apa. Iya. Tidak memiliki kemampuan dalam menerima. Iya, atau menolak dari dakwah itu. Iya. Jadi, kenapa Allah perintahkan? Karena manusia memiliki kemampuan, kehendak untuk mengikuti dakwah atau menolak dari dakwah itu. Iya. Ini berkaitan bahwasanya makhluk memiliki apa? Masyiah. Makhluk memiliki masyiah. Ini bantahan terhadap Jabriyah. Bantahan terhadap Jabriyah. Iya. Yang menafikan masyiah terhadap makhluk. Masyiah terhadap makhluk. Wa annahu lam yujbir ahadan 'alal ma'siyah. Dan Allah tidak memaksa seorang untuk melakukan maksiat. Jadi dia maksiat karena apa? Kehendaknya. Kehendaknya. Iya. Tapi seorang ketika bermaksiat, iya, itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang penceramah. Perhatikan, datang penceramah suatu masjid. Hadir 20 orang, 10 orang menolak. Iya, disuruh tauhid. 10 orang menerima. Iya. 10 orang menerima ini karena kehendak. Perhatikan, 10 orang yang menolak karena kehendaknya. Tapi menolaknya ini dan menerimanya ini karena masyiat Allah. Karena kehendak Allah. Dan sudah tertulis. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Dan apa yang dilakukan ini adalah makhluk. Bukan dia yang ciptakan. Iya. Dia cuma sebab saja, akan datang nanti. Iya. Penyandaran sebab kepada makhluk saja. Kenapa muncul perbuatan itu? Karena ada makhluk. Tapi yang muncul itu adalah makhluk Allah. Allah yang ciptakan. Iya, mulai sedikit berat lagi tentang ini penggabungan ya antara bagaimana kita katakan bahwasanya apa yang kita lakukan itu adalah makhluk Allah. Iya. Dan itu adalah kehendak Allah. Nah, ini berkaitan lagi tentang kelompok yang bernama Qadariyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa kita untuk melakukan suatu maksiat. Wala tarrahu ila tarkil ta'ah. Dan tidak memaksa juga kita untuk meninggalkan ketaatan. Kenapa tidak sholat? Kalau fulan 2 orang berteman, satu sholat, satu tidak sholat. Tidak ada paksaan. Yang satu sholat karena kehendaknya. Yang satu tidak sholat karena kehendaknya. Dia yang lakukan, dia yang mau. Tapi hal tersebut terjadi karena kehendak Allah. Karena kehendak Allah. Dan hal tersebut sudah dicatat, tidak berubah. Tidak berubah. Kalau si fulan hari ini dia tinggalkan sholat. Besok dia sholat. Berubahnya si fulan ini karena kehendak Allah dan sudah tercatat. Dan hal tersebut sudah diketahui oleh Allah. Dan perbuatan si A ini karena sebelumnya dia tidak sholat kemudian sholat, ini adalah makhluk ciptaan Allah. Disandarkan kepada dia karena sebab saja. Bukan dia yang menciptakan. Sebab saja. Ini
perlu pendalaman dalam memahami. Qala ta'ala la yukallifullahu nafsan illa usaha. Wa qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Wa qala ta'ala al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. La zulmal yaum. Perhatikan ayat terakhir. Hari ini dibalaslah setiap jiwa dari apa yang dia lakukan. Perhatikan. Apa yang dia lakukan. Jadi disandarkan perbuatan kepada makhluk. Iya. Makhluk. Kalau Allah wala la zulmal yaum, tidak ada kezaliman. Kalau Allah menyiksa kita karena kita tinggalkan sholat dan kita tinggalkan sholat karena kita dipaksa, zalim. Zalim atau tidak? Zalim. Zalim. Iya. Perhatikan, ini zalim. Jadi perbuatan iman, kufur, ta'ah, bid'ah, semuanya iya, itu muncul dari kehendak makhluk. Iya. Pilihannya antum. Dan pilihannya antum ini itu dibawa kehendak Allah. Iya. Kehendak Allah. Antum mau kufur, kalau Allah tidak kehendaki, antum tidak kufur. Iya. Antum mau taat, Allah tidak kehendaki, antum tidak bisa taat. Antum tidak bisa taat. Iya. Antum tidak bisa taat. Jadi semua dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tetapi apa yang muncul dari kita itu karena kehendak kita. Kita yang lakukan, kita yang pilih. Iya. Jadi katakan hari ini dibalas setiap jiwa apa yang dia lakukan. Apa saja dan tidak ada kezaliman. Tidak ada kezaliman. Jadi Allah memberikan hidayah kepada orang mukmin karena rahmatnya, karena keutamaannya. Kemudian Allah sesatkan orang yang sesat, iya, karena hikmah dan keadilan. Apa keadilannya? Karena dia yang pilih. Dia yang pilih. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala sesatkan. Falamma zagu azaghallah. Tatkala dia berpaling, maka Allah palingkan karena dia yang pilih. Iya, jadi hati-hati. Hati-hati. Ini kemudian kata beliau, fadalla ala anna lil 'abdi fi'lan wa kasban wa yajzi ala hasanihi wa yujza ala hasanihi bis-shawab wa ala sayyihi bil 'iqab wa huwa waqi'un bi qada'illahi wa qadarihi. Maka hal ini kata beliau menunjukkan bahwasanya seorang hamba itu memiliki perbuatan. Iya. Dan usaha. Kasban di sini bermakna usaha, amal. Perhatikan. Amal. Bukan kasban yang diinginkan oleh Al-Asy'ariyah. Iya. Setelah ini bahwa saya sebutkan dua kelompok ini dan bagaimana kriterianya. Iya. Bagaimana pendapat mereka dalam takdir. Dikatakan fi'lan wa kasban. Berapa menit lagi? 3 menit. Kemudian dibalas terhadap kebaikannya dengan apa? Dengan pahala. Dan dibalas iqab terhadap kejelekan yang dilakukan. Dan hal tersebut terjadi iya, karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala, karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi tidak menafikan bahwasanya seorang hamba itu dipaksa ketika berbuat maksiat. Iya. Dan diyakini juga bahwasanya apa yang kita lakukan itu adalah makhluk. Iya. Apa yang kita lakukan makhluk dan sesuai dengan kehendak kita. Sesuai dengan kehendak kita. Bukan kita yang ciptakan. Bukan kita yang ciptakan perbuatan kita. Tapi disandarkan kepada kita bima kasabat karena pilihan kita. Iya. Iya, karena kita yang memilih dari perbuatan itu. Kemudian dari permasalahan takdir itu ada dua kelompok yang saya sudah sebutkan kemarin, ya kan? Ada dua kelompok yang sesat dalam permasalahan ini. Yang pertama siapa? Iya, Al-Qadariyah. Iya, Al-Qadariyah. Yang sebelumnya ada ya, lebih sesat lagi, yaitu
Al-Qadariyah Gula, jadi katakan yang menafikan ilmu Allah. Itu dia. Ma'bad Al-Juhani. Menafikan tidak ada takdir. Allah tidak mengetahui sebelumnya, sebelum terjadinya. Kapan tahu? Setelah terjadinya. Ini gulu. Kita bahas dua ini karena dia berkaitan tentang masyiah dan khalq saja. Iya. Tentang masyiah dan khalq. Yang pertama dikatakan Qadariyah, Al-Mu'tazilah. Ini dia mengatakan bahwasanya seorang hamba itu bersendirian dalam amalannya. Tidak ada masyiah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masyiah untuk Allah dalam perbuatan saya, perbuatan seorang hamba. Iya. Tidak ada kemampuan untuk Allah. Tidak ada penciptaan untuk Allah, tidak ada. Tumbuh karena saya dan saya menciptakan. Itu kata mereka. Hamba yang menciptakannya, hamba yang melakukannya. Iya. Kemudian yang kedua, Al-Jabriyah. Iya, Jabriyah ini lawan dari Qadariyah, Mu'tazilah. Ini ada dua. Ada Jahmiyah, ada Al-Asy'ariyah. Kalau Jahmiyah, iya, dia katakan betul. Kita tidak memiliki apa-apa. Kita tidak memiliki masyiah sedikit pun. Semua terjadi karena kehendak Allah. Kita tidak bisa apa-apa. Kita mencuri, tidak bisa apa-apa. Paksa ceritanya, majbur. Ini Mu'tazilah, Jahmiyah. Pokoknya dia jelas. Kalau Al-Asy'ariyah dia tipis. Katanya kita punya kehendak. Tapi kehendak kita tidak ada pengaruhnya. Jadi dia masih menisbahkan usaha pada makhluk. Ada. Tapi usahanya ini tidak ada hakikatnya. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Contohnya, kalau seorang dikatakan mengangkat batu, ini dikasih contoh sama beberapa ustadz. Jadi dia mengangkat batu 3 orang atau 4 orang. Satunya orang tua, 3-nya orang kuat. Satunya orang tua, 3-nya ini orang kuat. Iya. Yang dimana batu ini bisa diangkat dengan 3, tapi dia datang juga mengangkat. Perhatikan, ini orang tua ini mengangkat atau tidak? Ikut mengangkat. Iya, tapi apakah ada pengaruhnya? Tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya. Ada saja, iya, adanya tidak adanya sama saja. Adanya tidak adanya sama saja. Jadi apa? Menafikan apa? Kehendak pada makhluk. Tapi menafikan ini halus. Ya, dikatakan ada tapi pada hakikatnya tidak ada. Jadi kalau orang melempar batu, perhatikan, ketika dia lempar, kenapa pecah itu? Iya, dia pecah karena saya melempar. Toh? Iya. Kalau saya tidak melempar, tidak pecah. Iya kan? Iya, berarti kita punya kehendak atau tidak? Iya kan? Untuk memecahkan batu itu. Kalau dia katakan, saya lempar ini pecah bukan karena saya melengkung, tapi ketemunya batu dengan kaca. Ini mereka halus atau tidak? Halus. Halus tak? Jadi saya lempar itu kaca, perhatikan. Jadi kalau saya lempar pecah itu kaca bukan karena saya lempar, tapi karena pertemuan antara batu dengan kaca akhirnya pecah kaca itu. Sekarang apa ada pengaruhnya saya? Tapi saya melempar. Tidak ada. Jadi sebabnya apa? Karena ketemunya saja. Saya tidak ada apa-apa. Saya memang melempar tapi itu jadi halus. Kalau Jahmiyah tidak, memang saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak bisa melempar. Sudah tidak bisa mengangkat. Memang tidak ada dia. Kalau Al-Asy'ariyah ada tapi tipis. Iya. Halus. Tahu? Halus. Jadi ini dua mazhab yang kalau satu pemikiran tapi beda pemahaman, beda cara mengambil pemikiran. Bagaimana dia menafikan dari masyiah terhadap dirinya.
Iya, dan menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dua kelompok iya yang membantah dari yang menyelisih dari permasalahan tentang takdir. Kemudian kemarin saya sebutkan iradah itu ada dua kan? Iya, ada namanya syariah, ada namanya kauniyah. Mu'tazilah dia tolak kauniyah. Iya, dia tolak kauniyah. Kenapa? Karena hal yang terjadi bukan karena kehendak Allah, karena saya. Karena hamba saja. Tidak ada. Karena kauniyah apa kemarin kauniyah? Apapun yang terjadi kehendak Allah. Ya kan? Mau dicintai, mau tidak dicintai, pokoknya yang terjadi karena kehendak Allah. Namanya kehendak apa? Kauniyah. Mereka tidak ada. Mereka tidak ada pengakuannya. Iya. Tidak ada. Kemudian kalau Jabriyah, kalau Qadariyah dia tetapkan kauni, dia tolak apa? Syar'iyah. Dia tolak syar'iyah. Kalau Jabriyah sebaliknya. Dia tetapkan syar'iyah dan dia menolak kauniyah. Menolak kauniyah. Iya. Kenapa dia tetapkan syar'iyah? Kenapa ditetapkan syariah? Apa syariah kemarin? Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan Allah yang cintai. Terus, kenapa ditolak? Karena dia anggap apa yang dilakukan itu yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena semua Allah inginkan dan Allah tidak akan iya. Jadi itu kebusukan dari pemikiran mereka. Iya, kebusukan dan keburukan mereka. Bagaimana mereka menolak dari iradah Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ini selesai kita dari permasalahan takdir. Iya, alhamdulillah. Ini nikmat luar biasa ya. Yang paham ya alhamdulillah, yang tidak paham ya insyaallah di pertemuan berikutnya di kitab selanjutnya kita sedikit ulang lagi. Ya. Saya di kitab ini saya tidak begitu tekankan murojaah dari setiap pertemuan tapi nanti murojaahnya itu ketika kita berjumpa lagi di kitab selanjutnya. Karena permasalahan ini akan berulang tapi dengan siyak yang berbeda. Dengan siyak yang berbeda. Mungkin ibarat-ibarat yang berbeda dari kalam Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di Aqidahul Wasithiyah. Tapi ketika masuk permasalahannya sama, saya tanya, ini ada berapa? Apa pengertiannya ini? Ini menyelisih siapa? Bagaimana cara menolak? Dari apa yang sudah saya sampaikan ya. Kalau tidak, saya tidak tanya. Tidak ada, saya tidak tanya. Jadi selesai kita dari permasalahan tentang takdir. Insyaallah selanjutnya kita akan bahas tentang iman. Tentang apa? Iman. Setelah itu beberapa pertemuan selanjutnya masuk di pembahasan tentang yaumul akhir atau tentang kematian. Setelah itu kejadian setelah hari kiamat. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.